yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang. Naturalisasi timnas Malaysia janggal, bisa-bisa dibanet FIFA nih kalau kayak gini. Kemenangan timnas Malaysia atas Vietnam menjadi perbincangan hangat di media sosial, bukan hanya karena hasil pertandingan, tetapi juga karena kontroversi soal pemain naturalisasi. Banyak warganet mempertanyakan apakah para pemain tersebut benar-benar berdarah Malaysia atau hanya pemain asing yang dinaturalisasi demi memperkuat tim tanpa keterikatan nyata dengan negara. Perbandingan pun muncul dengan kasus Timor Leste yang pernah dijatuhi sanksi oleh FIFA karena pelanggaran serupa. Jika tuduhan terhadap Malaysia terbukti, Timnas Harimau Malaya berpotensi menghadapi penyelidikan dan sanksi dari FIFA yang menjunjung tinggi integritas proses naturalisasi. Naturalisasi timnas Malaysia janggal, bisa-bisa dibanet FIFA nih kalau kayak gini. Drama panas sidang laga Malaysia versus Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2007 makin menggila. Malaysia kedapatan memanggil sejumlah pemain naturalisasi baru dari Amerika Selatan. Tapi yang bikin heboh, proses naturalisasi mereka dinilai terlalu instan sampai bikin fans bola se-ASEAN curiga. Ini pemain beneran punya darah Malaysia atau cuma hasil belanja kilat FAM, tulis di medsos. Banyak yang nyinyir dan langsung tag FIFA buat turun tangan menyelidiki kasus itu. Buat nonton pertandingan itu kalian bisa klik link yang ada di bio. Kecurigaan ini makin tajam karena Malaysia dinilai nggak transparan soal asal-usul pemain tersebut. Baik yang bilang kasus ini mirip Timor Leste di tahun 2017 yang akhirnya kena banet dari Piala Asia gara-gara naturalisasi ilegal. Para fans bahkan bandingkan Malaysia dengan Indonesia yang meski juga naturalisasi tapi dianggap masih punya alasan genealogis yang jelas. Kalau Malaysia beneran terbukti curang, bukan gak mungkin mereka bakal kena hukuman berat juga. Sekarang semua mata tertuju ke FIFA, bakal diem aja atau langsung kartu merah ke Harimau Malaya. Korang ingat tak dulu waktu Singapura rancak dengan pemain import sekitar 2000-an? Kita hentam bagai nak rak kan? Kita nak pemain tempatan saja. Dan FAM pun waktu tu tolak naturalisasi. Saya ingat lagi. Akhirnya kita menang Piala ASEAN 2010 dengan pemain tempatan saja. Jadi lepas tu kita anggap kita bolehlah pergi jauh kan dengan pemain tempatan. Malangnya kita terus jatuh menudung. Ranking jatuh teruk sampai 170 lebih. Kalah 10-0, kalah 6-0. Kita hentam FAM bagai nak rak. Walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Lepas tu FAM pun buatlah revolusi, ambil pemain warisan, ambil pemain naturalisasi, dan akhirnya kita boleh masuk Piala Asia. Ranking pun naik. Semalam pun menang besar dengan Vietnam, negara yang cukup susah kita nak kalahkan selama ni pakai pemain tempatan. Tapi dengan pemain warisan dan naturalisasi ni kita boleh menang. Jadi tak ada apa yang nak dikatakan menganaktiri pemain tempatan, sebab kita dah bagi peluang sejak dulu lagi. Jurulatih pun tukar bersilih ganti, tapi tak ada impak pun. Jadi nak tak nak, kita terpaksalah pakai pemain warisan dan naturalisasi. Sebab kalau kita terus kekalkan ke semua pemain tempatan, sampai bila-bila pun kita tetap di paras yang sama. Jadi sekarang ni, kita nak penuhi hasrat anda semua untuk main di Piala Asia, bahkan Piala Dunia kan. Maka terimalah strategi baru ni, dan dalam masa yang sama kita perkasakan akar Romi. Setuju tak? Menang 4-0 atas Vietnam, supporter Malaysia ini sindir timnas Indonesia dengan mengatakan tutor cetak gol ada di sini. Ini seriusan? Yaps, jadi ada salah satu fans Malaysia yang sedang menyaksikan laga Malaysia melawan Vietnam, dan tak kenapa tiba-tiba langsung menyindir timnas Indonesia dengan mengatakan main kelayakan Piala Dunia, dan kalau mau tutorial golnya ada di timnas Malaysia. Pria ini mengatakan bahwasanya pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol saat timnas Indonesia menghadapi Jepang kemarin. Tapi pas diajak oleh Pak Erick Thohir untuk uji coba tanding di bulan September besok melawan timnas Indonesia, kok ditolak ya? Padahal kan skuad Malaysia yang menang atas Vietnam kemarin itu udah sangat mewah dan jago menggunakan 9 pemain naturalisasi. Tapi masa diajak uji coba oleh timnas Indonesia ditolak? Timnas Malaysia disorot tajam setelah memanggil 5 pemain naturalisasi jelang laga krusial melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. 3 pemain berasal dari Argentina, 1 dari Spanyol, dan 1 dari Brasil. Langkah ini memicu kontroversi di kalangan fans ASEAN. Banyak media dan warganet ASEAN yang mempertanyakan apakah mereka benar-benar berdarah Malaysia atau hanya dibeli demi memperkuat tim. Bahkan salah satu media dari Vietnam meminta agar FIFA menyelidiki Federasi Sepak Bola Malaysia. Hal ini mengingatkan kita pada kasus Timor Leste yang pernah dijatuhi sanksi serupa. Tidak semulus seperti King Indo, program kilat naturalisasi dari Malaysia dikecam. Buset dah guys. Kalau misalkan benar-benar guys ya tidak bisa membuktikan guys ya di mana data sahnya gitu ya dari pemain keturunan mereka guys, otomatis nantinya guys ya Malaysia akan di-ban FIFA seperti Timor Leste. Buset dah.
Bahkan guys ya, pengacara sendiri guys ya, pengacara dari Malaysia ini mendesak FAM gitu ya untuk transparan terkait naturalisasi ini. Buset dah. Sebenarnya guys ya, yang paling mempermasalahkan itu negara Vietnam guys. Soal nanti di tanggal 10 Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam cuy. Buset dah nih guys ya. Tanda-tanda guys, Vietnam itu ketakutan dengan naturalisasi dari Malaysia cuy. Soalnya guys ya, pemain gacor-gacor banget guys. Ada dari Argentina, Spain, dan juga dari Brazil. Gokil nggak tuh? Buset dah ya. Semoga aja guys ya, kita sebagai negara tetangga yang ngedukung aja. Semoga aja Malaysia nggak di-ban FIFA cuy. Timnas Malaysia tengah menjadi sorotan karena pemain naturalisasi mereka. Seperti diketahui, skuad Harimau Malaya dengan segala kehebohannya membuat federasi mereka berpotensi diselidiki FIFA karena program naturalisasi pemain. Sebelumnya, dalam persiapan melakoni laga kedua grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam, Malaysia diketahui menaturalisasi sebanyak 7 pemain dari Eropa dan Amerika Latin. Ketujuh pemain tersebut masuk dalam 2 gelombang, mulai dari Februari hingga Juni 2025. Mereka bahkan saat ini sudah melakoni pertandingan timnas Malaysia yang dipimpin langsung oleh Peter Klamovski ketika melawan Vietnam pada Selasa lalu. Akan tetapi, publik dihebohkan dengan asal-usul para pemain tersebut yang diklaim memiliki keturunan Malaysia. Pasalnya hingga saat ini, tidak banyak informasi yang didapatkan publik mengenai latar belakang mereka. Tak pelak publik Asia Tenggara pun meminta Malaysia untuk mengeluarkan informasi perihal asal-usul para pemain naturalisasinya. Bahkan salah satu penggemar olahraga negeri jiran yaitu Zafri Aminur Rashid sampai mengeluarkan pernyataan cukup menarik. Zafri menyebut bahwa FIFA bisa menyelidiki FAM jika menerima laporan mengenai program naturalisasi para pemain mereka. FAM dapat diselidiki FIFA terkait dengan naturalisasi pemain. Penyelidikan akan dilakukan apabila FIFA menerima pengaduan tentang kasus-kasus terkini pemain Malaysia yang dinaturalisasi, kata Zafri Aminur Rashid. Naturalisasi pemain sendiri sejatinya adalah program yang sah di mata FIFA asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan. Untuk pemain asing, naturalisasi bisa dilakukan jika sudah menetap selama 5 tahun berturut-turut di negara tersebut. Sementara untuk pemain keturunan, mereka maksimal harus memiliki garis keturunan ketiga, yakni keturunan kakek atau neneknya. Hal itu bisa dilihat dari program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI untuk timnas Indonesia. Namun menariknya hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Malaysia justru belum memberi informasi apapun perihal latar belakang pemain naturalisasi baru mereka. Situasi itu tentu saja membuat publik sepak bola Asia Tenggara mulai bertanya-tanya. Media Cina sindir Malaysia usai berani turunkan pemain naturalisasi lawan Vietnam. Media Cina, New QQ, menyoroti kemenangan Malaysia lawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027 dengan skor telak 4-0 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kemenangan ini kian memperkuat posisi Malaysia di puncak klasemen grup F, sekaligus menjadi sinyal bahwa kekuatan baru di Asia Tenggara tengah bangkit. Dari 11 starter yang diturunkan pelatih Peter Klamovski, 9 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Hanya kiper dan penyerang Arif Aiman yang merupakan pemain lokal, tulis media Cina New QQ dikutip dari tv1news.com. Keempat gol Malaysia dalam pertandingan ini semuanya dicetak oleh pemain naturalisasi, yang nilainya tak murah.